Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya, serta dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kematian adalah ketetapan yang tidak bisa dihindari oleh makhluk yang bernyawa. Bahkan kematian juga akan dirasakan oleh malaikat maut itu sendiri. Bagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan akan tetap. Ketika ajal telah mendekat dan kehidupan seorang manusia telah mencapai akhirnya, Allah akan mengirimkan utusannya untuk mencabut nyawa dan jasadnya. Ketika datang malaikat maut, terkadang manusia akan ditampakkan dengan kehadirannya, dan dia pun bisa melihat malaikat tersebut dengan mata kepalanya. Hal ini mungkin menjadi pertanyaan, kenapa Allah menampakkan wujud malaikat tersebut, dan bagaimanakah dia melihat wujud malaikat maut tersebut, serta apa yang dilakukan oleh setan ketika manusia akan dicabut nyawanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kematian adalah musibah terbesar yang dihadapi oleh seorang manusia, karena dia tidak akan mendapatkan musibah lain setelah kematian tersebut. Bagaimana Allah menyebutkan hal tersebut dalam firman-Nya, jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa musibah kematian. Surat Al-Maidah. Jika saat kematian manusia telah tiba, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan utusan-utusannya untuk mencabut nyawa manusia. Allah berfirman, sampai datang para utusan atau malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka para malaikat berkata, manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah? Surat Al-A'raf. Jika seorang hamba tersebut adalah orang yang beriman, dia akan melihat malaikat yang datang untuk memberikan kabar gembira baginya. Tetapi jika dia orang yang kafir, maka malaikat yang datang akan memberikan kabar duka berupa siksa neraka jahanam yang akan dihadapinya. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Imam Mujahid menjelaskan tafsir ayat ini, bahwa perkataan malaikat tersebut akan disampaikan kepada manusia ketika manusia menghadapi ajalnya. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Ar-Ruh bahwa para malaikat akan turun kepada orang yang sedang sekarat dan duduk di dekatnya. Dia pun bisa melihat mereka dengan jelas, dan mereka saling berbicara serta membawa kain kafan dan kapur yang terkadang berasal dari surga dan terkadang dari neraka. Para malaikat itu pun mengaminkan doa orang-orang yang datang di dekat orang yang sekarat tersebut, baik doa dengan kebaikan ataupun doa keburukan. Para malaikat tersebut
Terkadang juga mengucapkan salam kepada orang yang sekarat, sehingga dia pun menjawab salam tersebut yang terkadang dijawab dengan lisan atau dengan isyarat, atau terkadang dengan hanya hatinya saja jika dia tidak mampu untuk berbicara ataupun memberikan isyarat. Ibnu Qayyim berdasarkan pernyataan tersebut dari sebuah hadis sahih di mana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya yang sangat-sangat panjang, sesungguhnya seorang hamba yang beriman apabila dia berada di akhir kehidupan dunia dan hendak menuju akhirat, yakni saat sakaratul maut, maka turunlah kepadanya malaikat dari langit yang mana wajah mereka putih seolah-olah mereka adalah matahari, dan mereka membawa kain kafan dan kafan-kafan surga dan kapur barus dari kapur barus surga, dan mereka pun duduk sejauh mata memandang darinya. Kemudian datanglah malaikat maut kepadanya lalu duduk di sisi kepalanya. Maka dia pun mengatakan, wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau menuju ampunan dari Allah dan juga keridhaan darinya. Maka keluarlah jiwanya seperti mengalirnya air dari tempat minum. Lalu malaikat maut pun mengambilnya. Tak kala dia mengambilnya, para malaikat ini sudah menantinya, tidak membiarkan ada di tangannya sekejap mata pun. Sehingga mereka pun mengambilnya dan meletakkannya di kafan dan kapur barus yang telah mereka siapkan. Dan keluarlah darinya bau harum seperti harumnya misik yang paling bagus yang ada di muka bumi. Dan kemudian mereka pun membawanya naik ke langit, dan tidaklah mereka melewati sekumpulan malaikat, melainkan para malaikat yang melihatnya akan berkata kepadanya, siapakah ruh yang bagus ini? Para malaikat yang membawanya pun itu menjawab, Fulan bin Fulan, yakni dengan namanya yang paling bagus yang dahulu dia namakan dengannya di dunia. Sahabat beriman, sehingga mereka pun sampai di langit dunia. Lalu mereka pun meminta untuk dibukakan pintu untuknya, maka dibukalah untuk mereka. Maka mengikutnya pula dari setiap langit para malaikat yang dekat hingga sampai ke langit yang setelahnya, hingga akhirnya sampai ke langit yang ketujuh. Lalu Allah berfirman, tulislah kitab catatan amalan hambaku di Iliyin dan kembalikan dia ke bumi. Sesungguhnya darilah aku menciptakan mereka, dan padanyalah aku mengembalikan mereka, serta darinya lah aku mengeluarkan mereka pada kali yang lain. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW kemudian melanjutkan sabdanya tentang keadaan orang yang kafir ketika dia meninggal dunia. Beliau bersabda, ketika seorang hamba yang kafir apabila dia akan meninggalkan dunia dan menuju akhirat, ketika mendekati ajalnya, maka turun kepadanya malaikat yang hitam wajahnya, dan mereka membawa kain yang kasar, lalu mereka duduk darinya sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut hingga dia duduk di sisi kepalanya. Ia pun berkata, wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju kemurkaan dari Allah dan kemarahannya. Kemudian ruhnya tercerai-berai dalam jasadnya. Lalu malaikat maut menariknya dengan sekuat sebagaimana ditariknya besi yang bercabang dari kain kafan. Akhirnya dia pun mengambilnya, dan tak kala malaikat maut mengambilnya, para malaikat yang hitam wajahnya tidak membiarkan ruh itu ada di tangannya sekejap mata pun, sehingga mereka menjadikannya di kain yang sangat kasar itu. Lalu keluarlah bau busuk seperti bau yang paling busuk yang ada di muka bumi. Lalu mereka membawanya naik ke langit, dan tidaklah mereka melewati sekumpulan malaikat, melainkan malaikat bertanya, siapa ruh yang busuk ini? Para malaikat yang membawanya menjawab, ruhnya Fulan bin Fulan, yakni dengan menyebutkan namanya yang paling jelek dahulu yang dia dinamakan di dunia. Akhirnya mereka pun sampai di langit dunia. Lalu mereka meminta untuk dibukakan baginya pintu, namun tidak dibukakan untuknya. Hadis riwayat Ahmad.
Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sampai untuk masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Surat Al-A'raf ayat 40. Lalu Allah mengatakan, tulislah kitab catatan amalnya di sijin, di muka yang paling bawah, maka ruhnya dilemparkan dengan keras. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kemudian Allah berfirman, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Orang beriman akan dicabut nyawanya dengan lembut, sedangkan orang yang kafir akan dicabut nyawanya disertai dengan pukulan para malaikat. Allah berfirman, dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, para malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa orang kafir akan mengeluarkan nyawanya dari jasadnya dengan paksa, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakaratul maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Ketika nyawa manusia dicabut, ruhnya akan mengarah dari bawah ke atas. Ruhnya akan dicabut dari kedua kakinya menuju ke arah kepalanya. Ketika ruh tersebut telah sampai ke kedua matanya, matanya pun akan terbelah dan menghadap ke atas. Oleh karena itulah Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk memejamkan mata orang yang telah meninggal. Ketika manusia dalam keadaan sekarat, setan akan mendatanginya di waktu yang mana dia tidak memiliki daya ataupun kuasa, dengan tujuan untuk menggoda manusia tersebut dari agamanya dan menjauhkannya dari kalimat tauhid, sehingga dia pun akan keluar dari dunia tidak dalam keadaan Islam. Diriwayatkan bahwa masa yang paling berat dalam menghadapi godaan setan adalah ketika manusia menghadapi kematian, karena setan akan berkata kepada teman-temannya, kita akan menggoda yang ini, karena jika dia sampai terlewatkan, kita tidak akan pernah bisa mendapatkannya lagi. Tetapi orang yang beriman akan diteguhkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang beriman akan senantiasa yakin bahwa dia memiliki Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkannya ketika dia menghadapi masa-masa sulit tersebut, sekalipun dia akan meninggal. Allah berfirman, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Imam Al-Qurtubi menyebutkan dalam kitabnya At-Tazkirah bahwasannya Abdullah putra Imam Ahmad bin Hambal berkata, ketika ayahku datang ajalnya, aku berada di sampingnya dengan memegang selembar kain untuk mengelap jenggotnya. Beliau terkadang pingsan, kemudian siuman. Tiba-tiba beliau berkata, tidak belum. Beliau mengulang-ulang perkataan tersebut, kemudian aku pun bertanya kepadanya. Aku bertanya, wahai ayah, apakah yang engkau lihat? Beliau menjawab, sesungguhnya setan berdiri di sampingku dengan menggigit jarinya. Dia berkata, wahai Ahmad, engkau telah lolos dariku. Maka aku pun menjawab, tidak, belum, sampai aku benar-benar meninggal. Imam Al-Qurtubi juga menyebutkan sebuah riwayat bahwa ketika Abu Ja'far Al-Qurtubi menghadapi ajalnya, dia pun dituntun untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah
tetapi dia berkata, tidak, tidak. Ketika dia siuman, orang-orang pun menyebutkan tentang apa yang dia ucapkan. Maka dia berkata, aku didatangi oleh 2 setan dari sisi kanan dan dari sisi kiriku. Yang berada di kananku berkata, matilah sebagai orang Yahudi, karena Yahudi merupakan agama terbaik. Sedangkan yang berada di sebelah kiriku berkata, matilah sebagai orang Nasrani, karena Nasrani adalah agama yang terbaik. Maka aku pun menjawab kepada mereka berdua, tidak, tidak. Ya Allah, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau memberikan kami kenikmatan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.